Ki Hajar Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Dur lahir di Jombang pada tanggal 7 September tahun 1940. Putra Ki Hajar Wahid Hashim dan cucu pendiri NU, Ki Hajar Hashim Asy'ari. Beliau adalah tokoh Islam progresif, Ketua Umum PBNU pada periode 1984 sampai dengan 1999 dan Presiden keempat Republik Indonesia pada periode 1999 sampai dengan 2001 yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme, memperjuangkan demokrasi, kemanusiaan, dan toleransi. Lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sangat terdidik. Perjalanan intelektualnya adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas. Gus Dur berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain seperti Krapyak, Tegalrejo, hingga Tambak Beras sebelum akhirnya memperdalam cakrawala pemikirannya di Universitas Al-Azhar Mesir dan Baghdad, Irak. Inilah yang membentuk karakter beliau, seorang ulama yang mendunia. Dedikasi beliau memuncak saat terpilih menjadi Ketua Umum PBNU selama 3 periode sejak tahun 1984. Di tangan Gus Dur, NU mengalami transformasi besar. Beliau membawa paradigma baru yang membuat pemikiran keagamaan tradisionalis menjadi lebih terbuka, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas santrinya. Salah satu sumbangsi pemikiran beliau yang paling fenomenal adalah pribumi Islam. Gus Dur mengajarkan kita bahwa Islam tidak harus kaku. Islam bisa dipadukan dengan budaya lokal Indonesia tanpa menghilangkan esensinya. Bagi Gus Dur, agama seharusnya menjadi solusi bagi kemanusiaan. Itulah mengapa beliau konsisten berdiri paling depan dalam membela pluralisme dan hak asasi manusia di dalam negeri ini. Meski beliau wafat pada 30 Desember 2009, warisannya tentang toleransi tetap hidup. Atas jasanya dalam menjaga napas demokrasi dan kemanusiaan, beliau diakui menjadi pahlawan nasional. Gus Dur adalah bukti nyata bahwa menjadi religius berarti juga menjadi manusiawi. Seperti yang sering beliau katakan, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Ki Hajar Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur diketahui memiliki silsilah keturunan yang terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Nasab Gus Dur tersambung melalui jalur Ki Hajar Hashim Asy'ari dari pendiri NU yang bersambung ke Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, dan dirunut hingga ke Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Jalur nasab Gus Dur adalah putra Ki Hajar Wahid Hashim dan cucu dari Ki Hajar Hashim Asy'ari. Silsilah ini terhubung hingga generasi ke-33 ke Nabi Muhammad SAW. Silsilah wali Songo, nasabnya sering dikaitkan dengan jalur Syahid atau Syarif dari garis keturunan wali Songo yang bermuara pada Nabi Muhammad SAW. Penghormatan, meskipun tidak secara eksplisit menyandang gelar Habib, dalam kesehariannya Gus Dur memiliki silsilah yang kuat dan diakui tersambung ke Rasulullah. Peran Gus Dur atau Ki Hajar Abdurrahman Wahid adalah tokoh Islam modern yang mengusung Islam pribumisasi, pluralis, dan humanis berlandaskan tradisi pesantren. Sebagai mantan Ketua Umum PBNU, beliau memandang Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai universal, demokrasi, toleransi, dan keadilan, daripada sekedar formalisasi negara, serta berjuang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Peran Gus Dur juga sebagai Islam dan kebangsaan. Gus Dur menegaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin negara tertentu, sehingga beliau menekankan pentingnya Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai Islam ramah atau pluralisme, beliau gigih membela hak kelompok minoritas dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang egaliter, menempatkan manusia dalam posisi setara tanpa memandang agama. Koneksi pesantren. Sebagai putra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, pemikiran Gus Dur berakar pada tradisi pesantren yang mempromosikan perdamaian dan kebudayaan. Sebagai Islam dan kosmopolitan, pemikiran Gus Dur ditopang oleh nilai-nilai universalisme Islam, kosmopolitanisme, dan humanisme.
Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, Abdurrahman Wahid, yang suka disebut Gus Dur, membawa pengaruh besar terhadap Islam di Indonesia melalui pendekatan yang moderat, inklusif, pluratif, dan humanis. Sebagai tokoh NU dan presiden, ia berhasil menegasikan nilai-nilai Islam dengan demokrasi dan mempromosikan toleransi antar umat beragama, serta mereformasikan pendidikan pesantren. Penerapan Islam, watasiyat, moderat, Gus Dur konsisten mempromosikan Islam yang modern, toleransian, dan anti kekerasan yang diyakini sebagai inti dari ajaran Islam yang damai, penguatan pluralisme dan toleransi. Ia berperan sebagai dalam perlindungan hak minoritasnya dan dialog antar agama, menjadikan Islam ramah terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Modernisasi pemikiran NU. Gus Dur mengubah Nahdlatul Ulama atau NU menjadi organisasi yang lebih modern, inklusif, dan terbuka terhadap gagasan luar, serta mendorong peran aktif santri dalam kancah nasional, Islam dan demokrasi. Ia mendorong umat Islam untuk menerima Pancasila sebagai titik temu yang inklusif sehingga gerakan Islam dapat berkontribusi konstruktif dalam demokratisasi tanpa terjebak dalam kepentingan sektarian. Reformasi pendidikan pesantren. Selama masa kepemimpinannya, ia mendorong peningkatan kualitas sistem pendidikan pesantren agar setara dan mampu bersaing dengan sekolah sekuler. Kepemimpinan humanis. Gus Dur mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama, menjadikan Islam sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial. Pemikiran Gus Dur telah menyuntikkan semangat keislaman yang kosmopolitan, di mana Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam.